Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Bersama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita datang bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kami. Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu selalu ada dan nyata bagi hidup kami. Sebab itu sama-sama malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan menyediakan dalam waktu-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini nyanyian kami bagi Engkau malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari malam hari ini siapkan hatimu, disembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Sama-sama naikkan pujian ini. Mari katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap kami percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan, amin, pasti yang terbaik. Mari dengan iman kami berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, di waktu-waktu-Mu adalah tempat kami percaya. Lewati setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik. Mari lebih lagi sama-sama naikkan pujian, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu amin, pasti yang terbaik. Kami sama-sama nyatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, yang kami percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami selalu percaya janji-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami selalu percaya bahwa dalam jalan-jalan hidup kami Tuhan senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tetap kami pegang teguh janji dan firman-Mu atas hidup kami. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kami tetap percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bahkan masa di mana kami tidak melihat, kami tidak punya alasan Tuhan untuk percaya, tetap kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik
terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Pujianmu bersama-sama malam hari ini dengan segenap hati. Sekali lagi bersama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi bersama mari katakan, waktu Tuhan pasti Kau sediakan yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik bagi kami, ya Tuhan. Sebab itu pegang terus kehidupan kami ya Tuhan. Pegang terus kehidupan kami Yesus. Sebab kami hidup tidak bisa dengan tanpa kasih-Mu. Sebab ini hidup kami ya Tuhan. Pegang terus hidup kami. Mari sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Kau alasan kami. Engkau alasan. Amin Tuhan. Selama ku hidup. Ini syukur kami. Ini komitmen kami Tuhan. Yesus pegang erat. Dan ini permohonan kami kepadamu. Pegang terus hidup kami di luar. Dan jangan pernah biarkan kami berjalan sendirian. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Selama Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat. Tak bisa jalan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Kau alasan selamaku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat. Ini permohonan kami kepadamu. Pegang terus kehidupan kami. Pegang terus tangan kami ya Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku Tuhan. Engkau alasan. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Amin. Engkau
Tuhan, kami akan terus membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan iman kepercayaan kami ya Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami, Engkau selalu memegang hidup kami ya Tuhan. Dengan mujizat-Mu, sebab kami tidak bisa hidup dengan tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, Yesus pegang. Ini doa kami kepada-Mu. Ini doa dan permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Di luar kasih, Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama Sekali lagi katakan, hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama ku hidup. alasan kami hidup. Jesus, mari rasakan kasih. Mari nikmati kasih Tuhan malam hari ini. Biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Bapa, melingkupi setiap kami. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Amin. Engkau Bapa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Karena kami malam hari ini mau menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan kebaikan. Bapa yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan, Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur kepadamu, Bapa, Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang Kau Bapa yang baik, penuh karunia.
sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan segenap hati kita lebih lagi. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Sungguh Engkau Bapa yang baik Tuhan, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata, kami rasakan Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, kami bersyukur Tuhan, selalu kepadamu, oh Bapa. Kami bersyukur. Mari datang sembah Tuhan malam ini. Oh, Engkau Bapa kami yang baik, Kau selalu ada untuk kami. Di setiap musim kami Engkau ada. Oh Yesus, dalam suka Engkau ada, dalam duka pun Engkau ada Tuhan. Kau yang pegang erat tangan kami. Oh Tuhan, berjalan bersama dengan kami, menuntun langkah kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kami rasakan Tuhan kebaikan malam ini. Sangat ku cinta. Kami menyatakan kami mengasihi Engkau. Kasih-Mu padaku semakin nyata, kami rasakan kasih-Mu. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa
Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Baik ya, biarlah hari-hari ini kita terus mendekat kepada Tuhan, berdoa terus buat bangsa dan negara kita. Di tengah keadaan apapun kita percaya Tuhan pegang kendali buat Indonesia, dan Indonesia akan baik-baik saja di dalam Tuhan ya. Biar kita semua mendukung dalam doa ya, agar bangsa ini tetap di dalam ya kendali Tuhan, dihalau dari segala kekacauan, kepentingan-kepentingan orang-orang yang coba untuk ya menghancurkan bangsa kita. Siapapun itu, biarlah firman Tuhan yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat bangsa kita. Saudara jangan terprovokasi, saudara jangan ikut emosi, tapi mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan berdoa. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Perkenalkan, saya seorang ibu tinggal di Medan. Iya, dari Medan ya. Shalom yang ada di Medan. Saya mau bersaksi tentang ya sakit dan pengalaman saya pribadi yang saya alami bersama Tuhan. Sejak COVID yang lalu, saya mulai terus timbul kekhawatiran, bahkan ketakutan, ya sehingga membuat saya sakit lambung. Saudara, perhatikan cara kerja iblis. Ternyata waktu COVID datang itu, yang saya terima semua kesaksian itu adalah roh ketakutan dan roh kekhawatiran. Itu yang sedang ditebar oleh iblis. Ketakutan, kekhawatiran. Bahkan banyak orang-orang yang setelah COVID sudah berlalu, mereka terus dilanda cemas dan ketakutan. Jadi memang roh ketakutan ini akhir-akhir ini bekerja luar biasa. Bahkan hari-hari ini banyak orang kemarin yang WA ke saya, "Ibu, bagaimana ini saya ketakutan. Ya ini katanya bangsa kita darurat. Saya ketakutan." Hati-hati saudara dengan roh-roh ketakutan yang coba menggerogoti iman kita. Kita harus tetap percaya, berserah pada Tuhan bahwa semua dalam kendali Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang ikut menyebarkan ketakutan saudara. Sebaliknya kita berdoa ya kepada Tuhan, memohon agar perkenanan dan juga ya kendali Tuhan turun atas kita. Jadi saya mendengar kesaksian banyak tentang ketakutan ini waktu sejak COVID saudara. Ya bahkan akhirnya mereka sampai COVID sudah selesai tetap kena sakit asam lambung, gak bisa tidur, terikat obat tidur. Ya ini gara-gara roh ketakutan yang menyebar. Hari-hari ini kita harus lawan roh ketakutan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan pegang kendali. Ya jadi ini kesaksian, saya ini mulai sakit dari awal COVID. Muncul kekhawatiran dan ketakutan sehingga membuat saya akhirnya kena asam lambung. Saya akhirnya berobat ke dokter spesialis gastro tapi tidak sembuh juga. Kemudian saya pindah ke dokter yang lain ya. Berobat pindah satu dokter ke dokter yang lain. Tetapi tidak sembuh juga. Justru kekhawatiran dan ketakutan saya semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai saya akhirnya tidak bisa tidur setiap malam selama setahun ya. Dan akhirnya tahun 2022 saya pergi berobat ke psikiater ya selama 1 tahun. Bayangkan saudara, dari ketakutan karena COVID jadi kekhawatiran, ketakutan, berobat, minum obat, akhirnya sakit asam lambung. Dari asam lambung minum obat tidak sembuh, naik kepada ya kecemasan, tidak bisa tidur selama setahun. Bayangkan orang gak bisa tidur setahun itu bagaimana saudara. Lalu akhirnya jadi langganannya psikiater, berobat ke psikiater. Ya akhirnya ya begitu saudara, dikasih obat. Ya saya akhirnya diberi obat untuk malam supaya saya bisa tidur, diberi obat tidur. Dan setiap malam saya baru bisa tidur ketika saya mengkonsumsi obat tidur. Ya selama 1 tahun itu Bu. Ya dan setiap hari saya hanya berdoa kepada Tuhan ya supaya sakit-sakit saya ini disembuhkan Tuhan. Saya juga sudah berdoa meminta pada Tuhan supaya saya bisa tidur. Ya tapi juga ya tetap saja tidak bisa tidur, harus minum obat. Puji Tuhan, saya mengucap syukur akhirnya saya menemukan channel Ibu ya, dan setiap malam akhirnya saya mulai mendengarkan mesbah doa dan mesbah syukur ya.
Puji Tuhan, saya setiap malam mengikuti mesbah doa dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya mengikuti semua khotbah-khotbah Ibu, setiap firman Tuhan yang Ibu sampaikan itu mulai di awal tahun 2022, mesbah doa dan mesbah syukur pagi dan malam. Saya imani Bu, dan akhirnya puji Tuhan setelah setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan, saya disembuhkan Tuhan dari sakit asam lambung. Saya juga akhirnya bisa tidur setiap malam tanpa obat tidur. Dan saya sudah bernasar kepada Tuhan, kalau saya sembuh saya akan bersaksi. Terima kasih banyak Ibu untuk pelayanan Ibu. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati Ibu sekeluarga. Selama saya sakit itu berat badan saya turun 10 kilogram. Tapi puji Tuhan sekarang berat badan saya sudah naik bahkan 11 kilo naiknya. Puji Tuhan. Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati. Saudara, ya kita melihat di sini luar biasa Tuhan Yesus ajaib dan firman Tuhan tuh sanggup menyembuhkan. Makanya saya berkata, jadi sejak awal COVID itu tahun 2020 sakit, ya ketakutan, kecemasan sampai puncaknya sampai 2022 tidak bisa tidur. Tapi puji Tuhan awal 2022 mulai menemukan ya mesbah doa dan mesbah syukur sehingga firman Tuhan mengubahkan. Kalau kita ini mau mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan daripada nonton drama Korea, ya lebih baik isi dengan khotbah-khotbah. Pendeta siapapun saudara dengar yang penting ajarannya benar. Ya isi dengan firman Tuhan karena firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Ibu dari Medan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan saudara jangan mau terikat dengan obat, berserah dan berharap hanya pada Tuhan. Baik saudara, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Akhirnya kemarin kata-kata Elihu. Elihu ini ya tidak termasuk dalam 3 sahabat Ayub yang terus menuduh Ayub berdosa. Justru Elihu berdiri di tengah-tengah dan dia menyampaikan sanggahannya kepada Ayub dan juga ketiga orang sahabat Ayub. Kita lanjut sekarang pasal 33, Ayub pasal 33. Judul perikopnya Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara. Akan tetapi sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ayat 2, ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Ya, lalu ayat yang keempat, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jika engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ya, ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal ini engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu karena Allah itu lebih daripada manusia. Jadi saudara, Elihu mengingatkan Ayub. Dia bilang dia tidak akan mempersalahkan Ayub, tetapi dia telah mendengar apa yang Ayub katakan. Kita sudah membaca di pasal yang lalu, Ayub berbicara, kata Elihu, engkau telah berbicara, engkau berkata bahwa aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi Tuhan mendapat alasan, ia menganggap aku musuhnya, ia memasung kakiku dalam pasung, ia mengawasi segala jalanku. Ya, dan Elihu menegaskan Ayub, dia bilang justru dalam hal inilah engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu karena Allah itu lebih daripada manusia. Saudara, ya, jadi ketika Elihu mendengar satu sanggahan Ayub ya yang mendatangkan rasa tidak nyaman mendengar, ya wajar kalau kita ini ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Jadi Ayub itu tahu apa yang sedang terjadi, kenapa dia menderita. Dan dalam pasal-pasal sebelumnya ya kita membaca bagaimana frustrasinya Ayub. Ya, dan Elihu ini menyatakan bahwa pernyataan terbesar
Ayub berkata bahwa dia tidak salah, dia gini, tapi Allah menemukan alasan untuk menghukum, memasung kakinya. Ya, dan mengapa Allah tidak memberitahu kepadaku, kata Ayub, apa yang sedang terjadi. Dan akhirnya saudara, kita melihat di sini bahwa Allah itu mengizinkan semua yang terjadi kepada Ayub itu karena dia punya maksud, dan kita tahu Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman Ayub kepada iblis yang pada waktu itu mendakwa Ayub. Ya, tetapi Ayub di dalam penderitaannya akhirnya dia justru menjadi satu kesombongan. Dia bilang bahwa dia tidak bersalah, gak ada alasan kenapa Tuhan begini, Tuhan menjadikan dia musuh dan lain sebagainya. Ya, dan dia berkata, kenapa Ayub, Tuhan tuh tidak menjawab pertanyaanku, dan kenapa Tuhan gak kasih tahu kenapa dia menghukum aku. Memang adalah sesuatu yang wajar ketika kita ini menghadapi masalah, kita bertanya kenapa Tuhan, introspeksi diri. Namun sudahlah saudara, ketika kita tidak menemukan jawabannya, ya sudah, bagian kita di situ berserah, pasrah, berserah total, bersyukur, karena ya menerima keadaan, berdamai dengan keadaan itu adalah hal yang terpenting untuk kita lakukan. Daripada kita bertanya, manusia itu sangat terbatas, kita tidak mengerti jalan Tuhan. Dan semua orang dalam Alkitab ketika mereka mengalami ujian tidak dikasih tahu akhir hidupnya. Yusuf ketika mengalami masalah tidak diberitahu akhir hidupnya, tapi ternyata setelah dia beriman, percaya, dia gak protes, dipenjara, disiksa, dianiaya, tapi ya dia cuma berserah kepada Tuhan dan terus berusaha hidup takut Tuhan. Seringkali mulut kita membuat kita akhirnya berdosa kepada Tuhan. Ayub sempat bertanya, mengapa Allah tidak memberitahukan kepadaku? Ya, makanya Elihu itu berkata bahwa Elihu memberitahukan Ayub bahwa Allah itu menjawab dia, tetapi dia tidak mendengarkan. Ya, Elihu dalam hal ini saudara memberikan ya penilaiannya kepada Ayub. Dia bilang, dalam hal inilah engkau sudah salah, engkau merasa engkau tidak berdosa, tidak bersalah, dan lain sebagainya. Ayat 13 dikatakan, mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, di waktu malam, biar orang lagi tidur nyenyak, saat dia berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus, bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makan makanan lesat-lesat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jadi Elihu berkata bahwa sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada manusia dengan berbagai cara. Tuhan bisa berbicara. Elihu berkata bahwa Tuhan bisa berbicara kepada semua orang lewat 1-2 cara, tetapi kadang manusia tidak memperhatikan. Ya, Tuhan bicara lewat mimpi, lewat penglihatan di waktu malam, saat kita tidur nyenyak, kita di atas tempat tidur. Ya, bahkan Tuhan membuka telinga mereka. Ya, bahkan lewat semua persoalan dan segala macam terjadi, Tuhan berbicara. Apalagi kita sekarang ya, lewat mana Tuhan berbicara? Lewat firman Tuhan. Ya, makanya saya bersyukur ada banyak-banyak orang yang kadang WA ke saya, Ibu terima kasih firman pagi ini mengingatkan saya. Ibu terima kasih. Itu Tuhan bicara saudara. Ya. Ayub menuduh bahwa Tuhan tidak berbicara kepada dia. Sebenarnya di dalam batin kita seringkali ada suara Tuhan yang berkata mungkin, jalani aja prosesmu, bersyukur aja dengan keadaanmu, jangan protes tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana Tuhan itu berbicara, ya, bahkan untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Tuhan sering kali mengingatkan manusia, bahkan juga tidak mustahil lewat sakit penyakit pun Tuhan berbicara. Untuk apa? Menghindarkan nyawa kita dari kematian. Sehingga seringkali juga Tuhan izinkan kita sakit supaya kita bertobat. Ada kesempatan untuk kita bertobat supaya nyawa kita nggak masuk ke liang maut. Ya, di sana dikatakan. Ya, dan
Sehingga saudara dikatakan karena orang tidak peduli, akhirnya orang mengalami penderitaan. Ya bahkan di tempat tidurnya, lalu dia sakit, perutnya kosong, gak mau makan, nafsu makannya turun. Lalu akhirnya menjadi kurus, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak sekarang jadi tampak di atas tempat tidur, sakit. Ya sampai nyawanya menghampiri liang kubur. Ayat 23, jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, ya satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Tuhan itu satu niatnya itu ingin manusia itu berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan. Ayat 24, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Jadi maksudnya ya kalau ada orang mau bertobat maka Tuhan itu pasti memperhitungkan dan memberikan dia pengampunan. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, yang telah lurus telah dibengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. Jadi seringkali Tuhan ingatkan kita, bahkan lewat sakit penyakit Tuhan ingatkan kita, lewat banyak hal Tuhan ingatkan kita. Elihu sedang meluruskan bahwa Tuhan bisa berbicara, memang benar Tuhan berbicara kepada manusia lewat segala hal. Lewat sakit penyakit pun bisa, ya supaya manusia bertobat kembali kepada Tuhan. Ya saat kita bertobat, ya sering kali pun mungkin kita tidak sembuh saudara. Ya tetapi jiwa kita sudah disembuhkan. Sehingga ketika kita mati pun ya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengampunan Tuhan itu yang terpenting. Bukan soal hidup atau mati, semua juga orang akan mati. Tetapi yang penting dia bertobat. Iya, dikatakan di sana, ya maka Tuhan 2-3 kali berbicara terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Ayat 31, perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Jadi saudara, sebenarnya dari kitab Ayub ini kita bisa belajar banyak tentang respon ketika kita menghadapi persoalan. Maksud Elihu di sini, ya dia berkata bahwa Allah itu sudah berfirman berulang-ulang kepada manusia, bisa lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat malaikat, ya dan lain sebagainya itu bisa terjadi. Ya dan Ayub sudah mengetahui hal-hal itu. Ya dan Elihu berkata bahwa Ayub engkau harus ya belajar mendengarkan Tuhan. Ya jadi memang saudara dalam hati nurani kita seringkali Tuhan berbicara. Ya jadi mari kita peka terhadap Tuhan, berespon dengan benar terhadap Tuhan. Jangan sampai Ayub yang tadinya tidak berdosa, tapi karena dia menderita bukan karena dosa, tapi justru penderitaan membuat dia berdosa. Hati-hati saudara, waktu kita diuji, beresponlah dengan benar supaya hidup kita ini bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar hidup kami ke depan boleh semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Kami berdoa, biarlah Bapa dalam setiap ujian pencobaan yang kami alami, kami memperoleh hikmah. Supaya kami tidak berdosa terhadap Tuhan, tapi kami boleh berespon dengan benar. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami persoalan, tantangan, pencobaan. Tuhan beri kekuatan agar iman kami boleh semakin kuat Tuhan. Tetapi roh, jiwa dan tubuh kami juga semakin kuat. Walaupun mungkin manusia lahiriah kami merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang dalam pencobaan, masalah, penderitaan, beri kekuatan Tuhan. Engkau beri perlindungan, bahkan jauhkan dari segala pemberontakan. Kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan, biar mereka keluar sebagai pemenang. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu punya pekerjaan, Tuhan pertemukan dan pekerjaan yang terbaik. Yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga beri
jalan keluar. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh-sungguh berdoa bagi bangsa ini agar tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan-kepentingan partai tertentu, tidak ada kepentingan-kepentingan orang tertentu di atas bangsa ini. Kami berdoa memohon biarlah Tuhan yang menegakkan kebenaran di atas bangsa kami. Kami tolak segala bentuk kekacauan, kerusuhan, pemberontakan. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa ini Tuhan, berperkara dengan bangsa kami. Biarlah yang benar Engkau nyatakan benar. Biarlah Tuhan hukum-Mu ditegakkan di atas bangsa ini. Kami berdiri Tuhan, beri roh takut akan Tuhan atas pemerintah kami di atas bangsa ini. Berkati dengan roh takut akan Tuhan. Presiden, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan semua kepala-kepala daerah Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Kau berkati juga Bapa untuk peralihan presiden ini, kami gagalkan semua rancangan-rancangan jahat orang-orang tertentu. Kau beri roh takut akan Tuhan atas presiden yang akan baru, yang akan memimpin. Kami berserah hanya kepada Tuhan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar hujan pertobatan tercurah di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Orang-orang berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Fokus pada kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus.